Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Kembali kita bertemu pada konten baca buku. Kali ini buku yang akan saya baca adalah sebuah buku yang berjudul Talqis Al-Hamawiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang diterbitkan oleh Pustaka Imam Bonjol. Yang saya miliki ini adalah edisi terjemahan yang diterjemahkan oleh Ustadz Zainal Abidin, cetakan pertama bulan Agustus 2017. Saya akan membacakan buku ini pada halaman 39. Ini bukunya, teman-teman. Bab ke-7, kutipan perkataan salaf dalam masalah sifat. Telah masyhur dari salaf kalimat-kalimat umum dan juga khusus tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Salah satu kalimat umum adalah ucapan mereka, "Jalankanlah ayat-ayat tersebut sebagaimana datangnya tanpa bentuk atau cara." Ucapan ini diriwayatkan dari Makhul, Az-Zuhri, Malik bin Anas, Sufyan As-Sauri, Al-Lais bin Sa'ad, dan Al-Auza'i. Lihat I'tiqad Ahlussunnah oleh Al-Lalikai, juz 3 halaman 537 dan referensi lainnya. Kalimat ini mengandung bantahan atas para pelaku taktil dan tasbih. Ucapan mereka, "Jalankanlah ayat-ayat itu sebagaimana datangnya," adalah bantahan terhadap ahlu taktil, dan ucapan mereka tanpa bentuk atau cara adalah bantahan terhadap ahlu tasbih. Dalam ucapan tersebut juga terdapat dalil bahwa salaf menetapkan bagi nas-nas sifat makna yang benar yang sesuai bagi Allah. Isyarat akan hal ini dilihat dari dua segi. Pertama, ucapan mereka, "Jalankanlah nas-nas tersebut sebagaimana datangnya." Maknanya membiarkan isyarat nas-nas tersebut terhadap makna-makna yang dikandungnya. Tidak syak bahwa nas-nas tersebut mengandung penetapan makna-makna yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya mereka tidak meyakini adanya makna yang dikandung oleh nas-nas tersebut, niscaya mereka akan berkata, "Biarkanlah lafaznya dan jangan kalian menyinggung maknanya," dan semisalnya. Kedua, ucapan mereka tanpa bentuk atau cara. Ucapan ini jelas menerapkan hakikat makna, karena jika seandainya mereka tidak meyakini ketetapannya, mereka tidak perlu menafikan kaifiyahnya, dalam kurung caranya. Sesungguhnya sesuatu yang tidak tetap tidaklah memiliki wujud, sehingga menafikan kaifiyahnya adalah ucapan yang sia-sia. Jika dikatakan, bagaimana jawaban untuk ucapan Imam Ahmad mengenai hadis nuzul, yakni turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit pertama, dan hadis sejenis? Kami mengimaninya dan membenarkannya tanpa kaifiyah ataupun makna. Kami katakan, jawabannya adalah bahwa makna yang dinafikan oleh Imam Ahmad dalam ucapan beliau adalah makna yang diciptakan oleh ahlu taktil dari kalangan Jahmiyah dan lainnya. Dengan makna tersebut, mereka merubah nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah dari zahirnya menjadi makna yang bertolak belakang dengannya. Bukti ucapan kami adalah bahwa beliau menafikan makna dan menafikan kaifiyah, sehingga ucapannya mencakup bantahan atas kedua sekte bid'ah, sekte ahlu taktil dan sekte ahlu tasbih. Bukti yang lain adalah ucapan penulis, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, terhadap ucapan Muhammad bin Hasan. Seluruh fuqaha dari timur sampai barat sepakat untuk mengimani Al-Quran dan hadis-hadis yang dinukil oleh orang-orang terpercaya dari Rasulullah SAW tentang sifat Rabb Ta'ala tanpa ditafsirkan
disifati ataupun diserupakan. Sekian. Penulis Ibnu Taimiyah berkata maksudnya adalah tafsir ala Jahmiyah yang melakukan taktil, yang membuat-buat tafsir bid'ah berseberangan dengan tafsir para sahabat dan tabi'in berupa isbat atau penetapan sifat. Sekian. Majmu' Fatawa juz 5 halaman 50. Ini merupakan dalil bahwa tafsir ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat terbagi dua. Satu, tafsir yang dapat diterima, yaitu tafsir para sahabat dan tabi'in, berupa penerapan makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan zahir Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, tafsir yang tidak bisa diterima, yaitu yang berseberangan dengan yang di atas. Seperti ini pula lah makna ada yang bisa diterima dan ada yang tertolak berdasarkan uraian di atas. Jika dikatakan, apakah sifat Allah memiliki kaifiyah? Jawabannya ya, sifat Allah memiliki kaifiyah, namun hal tersebut tersembunyi bagi kita. Karena kaifiyah sesuatu hanya bisa diketahui dengan menyaksikannya, atau menyaksikan sesuatu yang serupa dengannya, atau melalui kabar yang bisa dipercaya. Semua jalan ini tidak ada dalam sifat Allah. Dengan ini bisa diketahui makna ucapan salaf tanpa kaifiyah, yaitu tanpa takyif. Dan mereka tidak bermaksud menafikan kaifiyah secara mutlak, karena hal ini adalah taktil murni. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat.